Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di EduChain. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal perbandingan kuantitatif. Soal ini sesuai dengan FR, CPNS, dan P3K tahun sebelumnya. Kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini diketahui Dian memiliki buah coklat sebanyak 10 karung. Berat setiap karungnya 10 kg. Nah, di sini cara baca tabelnya yaitu X sama dengan 1 dan Y merupakan berat seluruh buah coklat Dian dalam kuintal. Pertanyaannya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, di sini kita coba kerjakan. Diketahui bahwa X sama dengan 1, kemudian untuk ini, di sini ada 10 karung, dan berat setiap karungnya 10 kg. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu. 10 karung dikali 10 sama dengan 100 ya. 100 kg. Nah, di sini X-nya sama dengan 1, kemudian Y-nya itu 100 kg. Nah, karena di sini yang ditanyakan dalam kuintal, di mana 100 kg itu sama dengan 1 kuintal. Maka X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Jadi jawabannya untuk soal ini yaitu B ya. Soal selanjutnya. Diketahui 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000. X sama dengan 500.000, kemudian Y sama dengan harga 1 kodi baju. Pertanyaannya, manakah hubungan kuantitatif yang benar berdasarkan informasi di atas? Nah, di sini kan ada beberapa satuan nih, ada lusin, kemudian ada kodi. Nah, untuk mempermudah, kita coba konversi dulu semua satuannya ke dalam pieces ya. Pertama, 1 lusin sama dengan 12 pieces. 1 kodi sama dengan 20 pieces. Nah, disoalkan diketahui bahwa 3 lusin baju. 3 lusin berarti 3 dikali 12 sama dengan 36 pieces baju. Harganya 990.000. Nah, kemudian 20 pieces ini berapa? Berarti ya. Untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan perbandingan senilai 36 per 20 sama dengan 990 per Y. Y sama dengan 990 dikali 20, 36. Kita coba sederhanakan terlebih dahulu. Di sini ada 36 sama 20, kita coret. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kemudian 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian ini bisa lagi nih. 9 dengan 99, 11 ya. Berarti ini tinggal 110.000 dikali 5 sama dengan 550.000. Jadi nilai Y ini sama dengan 550.000. Nah, di soal kan diketahui kalau X itu 500.000. Kemudian Y harga 1 kodi baju tadi 550. Jadi nilai yang lebih besar yaitu Y. Berarti jawabannya, nah di sini kan di opsinya nggak ada nih, nggak ada pilihan jawaban Y lebih besar dari X. Nah, biasanya pembuat soal
bikin jawaban yang unik. Y itu kan Y sama dengan 550.000. Tadi X itu sama dengan 500.000. Kita coba ubah ke bentuk yang lain. Tadi kan X itu 500.000 ya, berarti Y sama dengan X ditambah 50.000. Ada gak? Nah, belum ada ya. Di sini Y sama dengan X dikurangi 50.000 adanya. Kita coba pindahkan X-nya ke depan. X sama dengan Y, yaitu kan 550.000. Agar jumlahnya menjadi 500.000 berarti 550.000 dikurangi 50.000. Nah, gimana, ada gak? Ada ya jawabannya yang D. Ini nih. Gimana teman-teman? Apakah ngerti atau masih pusing? Kalau masih pusing silahkan diulang video pembahasannya agar lebih mengerti, karena ini soalnya cukup variatif ya, di mana ada beberapa satuan. Tadi ada lusin, ada kodik, dan di pilihan jawabannya pun menuntut kejelian kita untuk mengetahui variasi jawaban. Soal berikutnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam waktu 2 minggu. P sama dengan 5 dan Q banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan apabila dikerjakan selama 10 hari. Nah, pertanyaannya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi di atas? Kita coba lakukan konversi dulu. 2 minggu itu kan sama dengan 14 hari. Berarti 15 orang itu bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 14 hari. Nah, apabila pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 10 hari, berapa Q yang perlu ditambah atau berapa jumlah pekerja yang perlu ditambahkan agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 10 hari. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan perbandingan berbalik nilai ya. Semakin banyak jumlah orang yang mengerjakan, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Jadi rumus matematikanya 15 per Q sama dengan, nah ini yang dibaliknya di sini, 10 per 14. Q sama dengan 15 dikali 14, 10. Kita coba sederhanakan terlebih dahulu. Ini bisa dicoret ya, 15 dengan 10 itu bisa dibagi 5. 15 dibagi 5 itu 3. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian antara 14 dengan 2 ini bisa nih. 2 dibagi 2, 1. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti Q sama dengan 21. Nah, karena di sini yang ditanyakannya banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan apabila dikerjakan 10 hari. Tadi kan pekerjanya sudah ada 15 orang nih. Nah, kita kurangi aja nih, 21 dikurangi 15. Berarti Q-nya sama dengan 6. Nah, jadi jawabannya P sama dengan 5 dan Q sama dengan 6. Berarti lebih besar Q. Nah, jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya. Harga fotokopi adalah Rp150 per halaman. Di sini pernyataannya A. Harga fotokopi 5 buku yang berisi 35 halaman per buku. Yang B. Harga fotokopi 5 buku dengan total 180 halaman. Pertanyaannya, manakah pernyataan kuantitatif yang benar dari informasi berikut? Nah, di sini kita harus jeli nih. Karena sama-sama kan harga fotokopi 5 buku, tetapi
Di tabel A ini 5 buku yang berisi 35 halaman itu per buku. Sedangkan di tabel B 5 buku dengan total 180 halaman. Berarti perhitungannya untuk yang A itu 35 dikali 5 sama dengan 175 halaman. Kemudian B langsung ya, karena ini total 180 halaman. Berarti B lebih besar dari A. Nah, di sini langsung ada jawabannya yang B. A lebih kecil dari B. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini X sama dengan 11 2/5 ditambah 4 3/10. Kemudian di tabel Y 18 4/5 dikurangi 3 1/10. Untuk mengetahui berapa nilai X dan berapa nilai Y, mana yang lebih besar, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Kita operasikan di sini untuk operasi X dan di sini untuk operasi Y. Untuk mempermudahnya, kita pisahkan terlebih dahulu. Pertama kan 11 ditambah 4, kemudian 2/5 ditambah 3/10. Nah, 11 ditambah 4 itu kan 15. Lalu ini 2/5 ditambah 3/10, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya kan 10 ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya 10 dibagi 10 itu 1. Dikali 3 sama dengan 3. Berarti untuk yang X itu nilainya 15 7/10. Apakah perlu disederhanakan lagi? Kita lihat dulu yang Y ya. Untuk yang Y sama operasinya, kita pisahkan terlebih dahulu. 18 dikurangi 3, kemudian 4/5 dikurangi 1/10. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Kemudian untuk ini penyebutnya 10 ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Dikurangi 10 dibagi 10 1. 1 dikali 1 tetap 1. Nah, jadi untuk nilai yang Y ini 15 7/10. Nah, sama kan ya, antara X dan Y sama-sama bernilai 15 7/10. Maka kita tidak perlu menyederhanakan lagi, karena kalau disederhanakan pun nilainya tetap sama. Jadi di sini jawabannya yang C, X sama dengan Y. Lanjut ke soal berikutnya. Jarak antara kota A dan B adalah 120 km. Pernyataan yang X, lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 80 km per jam. Dan yang Y sama dengan lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 30 meter per second. Teman-teman masih ingat gak rumus segitiga antara jarak, waktu, dan kecepatan? Kita tulis lagi ya. J, jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, kalau dicari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Kalau dicari jarak berarti waktu dikali kecepatan. Nah, karena di sini yang dicarinya waktu tempuh, keduanya waktu tempuh, maka
W sama dengan jarak per kecepatan. X sama dengan kan jaraknya berapa nih? Jaraknya 120 km. 120 km dengan kecepatan 80 km. Kita sederhanakan dulu ya dengan mencoret 0 dengan 0. Kemudian 8 dengan 12 itu bisa dibagi 4. Ini jadi 3, ini jadi 2. Jadi X-nya sama dengan 3 per 2 jam. Nah, untuk mencari yang Y ini, di sini kecepatannya kan dalam satuan meter ya. Berarti kita coba konversi dulu 120 km ini ke dalam meter. Nah, 1 km sama dengan 1000 meter. Berarti 120 km sama dengan 120.000 meter. Jadi untuk yang Y sama dengan jaraknya 120.000 dibagi 30 meter. Kita sederhanakan, coret nolnya, 0 dengan 0, kemudian 3 dengan 12 itu dibagi 3 ya. Ini 1, ini jadi 4. Jadi Y sama dengan 4.000 second. Nah, di sini kan untuk yang X itu dalam satuan jam, sedangkan yang Y satuannya second. Jadi kita konversi dulu. 1 jam sama dengan 3600 detik atau second. X sama dengan 3 per 2 dikali 3600 second. 3600 ini bisa kita ubah bentuknya ke dalam 60 dikali 60. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah ketika mengoperasikannya. Nah, ini kan 2 dengan 60 kita bisa coret. Jadi 30. 30 kali 3, 90. 90 dikali 60 sama dengan 9 kali 6 kan 54. Tambah nolnya 2. 5400 second. Jadi nilai X itu sama dengan 5400 second, sedangkan yang Y itu 4000 second. Jadi nilai X itu lebih besar dari Y. Oh, ini maaf ya, belum keketik, ini sama dengan Y. Nah, jawabannya yang A. Oke, sekian dulu pembahasannya untuk soal perbandingan kuantitatif. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight-nya dari pembahasan soal ini. Apabila belum jelas atau belum paham, silahkan ditonton ulang videonya, karena semakin banyak kita latihan atau semakin sering kita mengulang, maka akan semakin mudah bagi kita untuk mengingatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.